Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita progres pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K melalui proses seleksi pada tahun 2023 ini. Selain itu, kita juga akan membahas terkait dengan permasalahan yang terjadi pasca pengumuman kelulusan hasil tes tenaga honorer menjadi P3K. Banyak permasalahan yang terjadi. Seperti apa itu, silakan ditonton secara lengkap. Khusus untuk para rekan-rekan yang berstatus honorer wajib menonton hal ini sebagai tambahan wawasan terkait dengan status rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan, sejumlah tenaga honorer, khususnya tenaga honorer guru, itu akan mengagendakan menggelar aksi damai untuk memprotes dugaan kecurangan di dalam seleksi P3K 2023. Hal ini terkait dengan pengumuman kelulusan P3K khusus untuk tenaga honorer guru sendiri. Jadi memang rekan-rekan diketahui bersama bahwa pasca pengumuman ini banyak rekan-rekan yang mengeluhkan terkait dengan mekanisme apakah itu mekanisme seleksi maupun mekanisme penetapan nilai sebagai dasar di dalam menetapkan kelulusan para tenaga honorer menjadi P3K. Banyak yang mempertanyakan munculnya nilai suluman, di mana nilai dalam rekan-rekan, banyak tenaga honorer yang mempertanyakan munculnya nilai suluman, di mana nilai di dalam pengumuman hasil seleksi P3K khusus untuk tenaga kategori guru di kabupaten ini mendadak berubah dari hasil saat usai ujian beberapa waktu yang lalu. Banyak tenaga honorer juga mempertanyakan mengapa seleksi kompetensi teknis tambahan justru merugikan mereka yang memiliki hasil seleksi kompetensi dasar atau CAT itu tinggi. Jadi mendadak nilai yang didapat pada saat tes CAT pasca pengumuman kemarin berubah. Nah rekan-rekan, aksi ini tentu membuat maksud saya kondisi ini tentu membuat para tenaga honorer menyayangkan hal itu, oleh karena memang mungkin kurang sosialisasi terkait dengan juknis pada saat sebelum mereka mendaftar. Diberitakan sebelumnya bahwa untuk pengumuman hasil seleksi P3K khusus untuk kategori guru yang serentak dirilis pada beberapa waktu yang lalu menuai banyak protes. Pasalnya banyak peserta yang mempertanyakan nilai mereka mendadak mengalami perubahan dari saat ujian CAT, berbeda dengan yang tertera di dalam pengumuman hasil seleksi. Di sejumlah honorer mempertanyakan perubahan nilai tersebut, termasuk di beberapa daerah lain yang memang mempertanyakan terkait dengan perubahan nilai. Sementara itu terpantau di grup banyak yang berkomentar kaget oleh karena nilai kompetensi yang sudah ada di dalam sertifikat BKN itu tiba-tiba berubah, bahkan ada yang berubah secara banyak dari apa yang tertera di sertifikat CAT BKN. Dengan perubahan nilai itu, banyak tenaga honorer yang merasa dirugikan, oleh karena memang nilainya ada yang tadinya di dalam perankingan mungkin saja dia lulus, akan tetapi setelah diterapkan aturan itu dia tidak lulus. Nah, khusus untuk Kabupaten Langkat sendiri, hasil nilai CAT-nya itu sebagai contoh misalnya 565, ini bisa terjun bebas menjadi 470 di hasil pengumuman dan dinyatakan tidak lulus. Padahal di perankingan hasil CAT 565 ini mereka itu masuk perankingan, akan tetapi pasca seleksi kompetensi tambahan ternyata terjun bebas ke angka 470 dan menyebabkan yang bersangkutan tidak berhasil dan dinyatakan tidak lulus. Jadi rekan-rekan sekalian, khusus untuk Kabupaten Langkat memang salah satu Pemda atau instansi yang tahun ini mengadakan seleksi kompetensi tambahan, tetapi nilai hampir rata-rata nilai dari peserta itu mengalami pengurangan. Yang nilai CAT-nya jauh di bawah bisa tiba-tiba muncul ke permukaan dan lulus. Sungguh luar biasa metode yang diterapkan oleh panitia seleksi
pada seleksi P3K 2023 ini. Jadi mungkin di daerah lain juga seperti ini, rekan-rekan. Yang terjadi adalah di hasil CAT nilainya memang cukup tinggi, dan setelah dihitung-hitung bisa masuk ke dalam perankingan. Akan tetapi setelah mengadakan seleksi kompetensi tambahan, ternyata nilainya berhasil drop, turun, terjun bebas. Sini sebagai contoh tadi dari salah satu peserta yang awalnya memang masuk perankingan 5, karena mendapatkan nilai CAT sebanyak 565, itu bisa jadi terjun bebas menjadi ke angka 470 di hasil pengumuman. Dan alhasil dari nilai ini membuat beliau ini tidak berhasil dinyatakan lulus seleksi. Nah, tentu hal ini bisa sangat disayangkan oleh karena memang sangat merugikan para peserta. Terdapat juga peserta yang dinilai CAT tidak memenuhi perankingan, akan tetapi setelah seleksi kompetensi tambahan naik sehingga dia berhasil lolos. Nah, rekan-rekan sekalian, hal ini juga yang menjadi permasalahan oleh karena memang kebijakannya ini yang tidak jelas, ya, kebijakan yang tidak jelas yang sehingga banyak peserta yang salah memahami, khusus bagi rekan-rekan yang mengadakan seleksi kompetensi tambahan di tahapan seleksi P3K pada tahun 2023 ini. Ini banyak yang terjadi. Ini juga kita lihat dari tadinya 543, tetapi setelah pengumuman nilainya menjadi 447. Tentu merugikan para peserta, dan dengan nilai yang seperti ini itu dinyatakan tidak lolos. Nah, rekan-rekan sekalian, sekedar diketahui bahwa setidaknya ada 60 instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi tambahan khusus untuk P3K tenaga. Jadi berbeda dengan instansi yang tidak melaksanakan SKTT, instansi yang melaksanakan SKTT ini terdapat mekanisme dan cara pengolahan nilai tersendiri. Nah, yakni 70% nilai seleksi kompetensi teknis dan 30% nilai seleksi kompetensi teknis tambahan. Nilai akan berubah di dalam pengumuman P3K, maka peserta itu akan mengadu kemana, sehingga banyak yang protes. Namun para tenaga honorer itu dipastikan tidak bisa berbuat banyak seperti pada seleksi P3K 2022 yang lalu, sebab pada pengumuman kelulusan P3K 2023 ini tidak ada ruang untuk masa sanggah. Nah, ini yang menyebabkan kerugian bagi para tenaga honorer oleh karena minimnya sosialisasi, sehingga banyak yang tenaga honorer khususnya pelamar P3K ini merasa dirugikan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Bagaimana terkait dengan seleksi P3K di daerah rekan-rekan? Silahkan tuliskan dan sampaikan keluhan rekan-rekan di video kali ini. Insya Allah saya akan membantu menjawab keluhan rekan-rekan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.